Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 26 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula,
hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Harta yang Paling Berharga. Usia muda adalah usia yang penuh gejolak, di mana hati dan pikiran dipenuhi banyak keinginan. Misalnya, ada orang yang menjanjikan akan memberikan apa saja permintaan dan keinginan seorang anak muda. Tanpa berpikir panjang, ia akan mengajukan sederet permintaan demi memuaskan hasrat dan keinginannya. Contohnya, minta pacar yang cantik atau ganteng, minta uang yang banyak, minta mobil, minta rumah, atau harta kekayaan lainnya. Ini adalah hal yang sangat wajar, maklum usia anak muda. Saudara-saudari terkasih, Raja Salomo adalah raja yang menggantikan Raja Daud. Salomo merupakan anak dari Raja Daud. Ketika diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya, usia Salomo masih sangatlah muda dan belum berpengalaman. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya, ketika ia mempersembahkan korban di Gibeon, Tuhan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Ternyata Salomo tidak meminta hal yang dipikirkan oleh anak-anak muda kebanyakan, seperti uang, emas, harta, kekayaan, melainkan hikmat dan kebijaksanaan. Ternyata Salomo tidak meminta hal yang dipikirkan anak-anak muda kebanyakan, seperti uang, harta, dan kekayaan. Melainkan yang diminta Salomo ialah hikmat dan pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat diartikan sebagai kebijaksanaan, kearifan, kepandaian, pengertian, dan pengetahuan. Hikmat adalah hal yang penting dan sangat berharga menurut Salomo. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai kerajaan surga. Kali ini, kerajaan surga pertama-tama diumpamakan sebagai harta terpendam yang berada di sebuah ladang dan mutiara yang sangat berharga. Keduanya menggambarkan sesuatu yang sangat berharga
sehingga yang menemukannya rela menjual segala miliknya demi mendapatkannya. Hal yang kedua, kerajaan surga diumpamakan seperti pukat yang menjaring berbagai ikan. Ikan yang baik dan buruk dipisahkan. Itulah tindakan malaikat di kerajaan sorga, yaitu memisahkan orang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudari terkasih, menjadi pertanyaan saat ini, apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah harta, status sosial, atau jabatan? Apakah ketiga hal itu memberikan jaminan kepastian hidup abadi? Harta, status sosial, dan jabatan adalah hal yang sama-sama tidak abadi. Menurut perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, harta yang paling berharga atau hal yang paling berharga adalah kerajaan surga. Seumpama harta karun yang terpendam, maka kerajaan surga layak diperjuangkan. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pernah memperingatkan kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan harta yang tak ternilai harganya, yang patut diingini melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya hanya dapat kita peroleh jika kita mau mengorbankan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk memilikinya. Seperti dalam perumpamaan ini, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kata menjual seluruh miliknya berarti mengalihkan perhatian dengan segenap hati dari segala perkara yang lain, lalu fokus dan memusatkan seluruh hidup kita kepada perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Saudara-saudari terkasih, apakah yang menjadi fokus hidup kita saat ini? Harta yang terpendam atau mutiara yang berharga, atau hal kerajaan Allah dan kebenarannya? Adalah berbicara tentang takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Apakah yang menjadi fokus hidup kita saat ini? Harta yang terpendam atau mutiara yang berharga, atau hal kerajaan Allah dan kebenarannya? Berbicara tentang takut akan Dia dan hikmat dari Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Semoga demikian. Amin.